application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda tentang Ganjar yang akhirnya dilaporkan ke KPK terkait dengan gratifikasi 100 miliar. Ya. Nah, makanya jangan di-skip video saya. Kalau dulu kan sebelumnya kita pernah dengar Ganjar dituduh menerima berapa ratus miliar atau puluh miliar lah, saya lupa gitu ya. Cuman waktu itu kan berhenti kan kasusnya karena katanya kurang cukup bukti. Nah, kita akan lihat ini apakah laporan ke KPK ini dari nanti kita lihat siapa yang melaporkan. Itu buktinya cukup nggak? Ya, dugaan saya, dugaan loh, rasanya yang melaporkan ini sepertinya punya bukti yang cukup. Sebab kalau tidak, dia bisa digugat kembali, ya, mencemarkan nama baik misalnya. Nah, ini akan seru kan? Nah, oleh karena itu jangan di skip ya. Tapi sebelum kita bicara mengenai dilaporkannya Ganjar ke KPK terkait gratifikasi 100 miliar, terkait apa 100 miliar gitu ya. Nah, kita lihatkan dulu, lihat dulu nih, maksud saya, hal-hal yang ringan dan lucu nih ya. Nah, ini ada cuitan di Twitter yang sekarang namanya X. Siapa itu? Ya, nggak tahu dah tuh ya, namanya tuh ya pakai bulat-bulat hitam. Nah, kan udah dibilangin, yang dibawa kayak kesetanan. Maksudnya tuh para pendukung paslon 01 dan 03. Yang di atas udah kasih selamat. Sampai kapan kalian mau dibodohi? Maksudnya begini, itu yang di atas, itu kan mereka tuh meskipun ketika kontestasi itu seperti bertarung, padahal antar partai mereka sih di atas hahaha gitu. Udahlah, saya tahu gitu ya, misalnya anggota-anggota partai PDIP ya, kalau ketemu orang-orang dari Gerindra atau dari Golkar, halo bro, apa kabar? Mereka hahaha gitu ya, nggak ada perang gitu, nggak ada. Cuman yang di bawah seakan-akan dibodohi, tenang, kita dicurangi, nanti kita pakai hak angket, kira-kira begitu. Nah, di sini yang di atas ya sudah, ntar kita lihat ya, sudah mengucapkan selamat ya, 01 dan 03, tapi yang di bawah tuh seakan-akan masih belum puas gitu. Nah, kita lihat nih videonya yang melibatkan Pak Rosan ya, yang dia berbicara di sebuah podcast. Kita lihat videonya, menarik nih, oke? Ternyata 1 dan 3 sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Dari 01, 03 udah ada yang datang. Nah, itu dia tuh. Ya dari teman-teman telepon, ngobrol, yang ketemu dari itu, ya ada lah kan di 01 sama 03 teman-teman juga banyak banget gitu. Jadi ya ngobrol, nyelamatin, ya biasa kayak gitu. Sekalian sama teman kan saling ledek-ledekan, ya biasa lah gitu kan. Jadi menunggu hasil real count baru kita ucapkan itu hanya depan panggung aja. Di belakang panggungnya banyak elemen-elemen dari 01 dan 03 juga yang udah kasih komunikasi. Ya udah kasih selamat, tapi mereka bilang ya kita kan mesti tetap galak. Oh. Silakan. Minta izin Pak Dubes, galak dulu depan gitu ya. Teman semua lah gitu. Menjaga amarah pasukan dulu nih. Cuma kita bilang, ya jangan galak-galak nanti yang di bawah, yang di atas dan yang di bawah jadi tetap galak gara-gara ini. Kalian-kalian gue bilang udah ini aja. Ya. Gitu. Ada expirednya lah ya. Iya. Gitu. Aduh, lucu ya. Jadi seakan-akan Pak Rosan bilang tuh ke teman-temannya yang di 01 dan 03, udah lalu jangan galak-galak. Ya kan, nanti yang di bawah pada ikut-ikut galak gitu ya. Tapi intinya baik 01 dan 03 sudah ngucapin selamat. Tapi ya pura-pura galak gitu lah ya. Oke, kita lihat lagi nih ya video berikutnya yang sudah pernah saya tayangkan, tapi saya tayangkan ulang supaya Anda nggak lupa. Yuk kita lihat, ini dia.
Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Jadi ucapan Profesor Mahfud ini terbukti. Ini ucapan dia di bulan Januari tahun 2003 di Universitas Paramadina. Dia bilang, catat ya, nanti 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ya, sekaligus pemilu itu curang. Ya, dia sendiri akhirnya. Jadi dikatakan di sini layak dapat nilai 100 dari 11 ya. Prediksi Profesor Mahfud MD pada 10 Januari 2023 tadi di Universitas Paramadina terbukti tepat. Mantap. Oke, lanjut. Nah, ini intermezzo aja nih ya. Ternyata hasil sementara hitung suara yang di Jawa Barat, Komeng yang ikut kontestasi untuk DPD Jawa Barat mendapatkan 2.323.252 suara. Sedangkan Ganjar hanya mendapatkan 2.114.393. Masing lebih populer Komeng di Jawa Barat loh ya, karena Komeng kan DPD Jawa Barat. Oke. Menarik nih ya. Nah, ini ya, Denny Siregar, di sini Partai Sosmed mengutip cuitan dari Denny Siregar. Ya, kita lihat nih ya sekilas, nanti saya kasih lihat cuitan aslinya. Denny Siregar, kita lihat yang di bawah bilang, berasa pengen marah dengar pengakuan anak ini. Apa ada yang bisa jaga dia dari intimidasi? Nah, nanti kita lihat nih ya. Nah, Partai Sosmed bilang, terima kasih Denny Siregar, akhirnya mau berani marah pada kecurangan kubu sendiri. Ternyata yang dimaksud dengan Denny Siregar ada satu anak yang mengaku ada kecurangan, ternyata kecurangan dari kubunya sendiri, yaitu untuk meloloskan caleg dari PDIP ya. Sebab manipulasi yang dituduhkan kepada Ketua PPK Kecamatan Bekasi Timur antara lain untuk meloloskan caleg dari PDIP. Mari kita kawal bersama-sama. Wah, rasain loh. Ini dia nih ya, cuitan asli Denny Siregar. Berasa pengen marah dengar pengakuan anak ini. Apa ada yang bisa jaga dia dari intimidasi ya? Jadi ada anak nih yang bertestimoni, yang memberikan pengakuan bahwa ada permainan dari Ketua PPK Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Padahal yang diuntungkan adalah Paslon 03. Kan lucu ya? Lucu banget. Nah, kita tahu kemarin ya, mulai ada rapat paripurna. Nah, kalau dilihat kata-katanya rapat paripurna, artinya harusnya komplit kan? Nah, ternyata ntar kita lihat banyak bolongnya. Ya, kira-kira yang datang, ya ntar kita lihat ya angkanya ya, cuman separuhan, nanti kita lihat. Nah, yang galak nih, seperti yang tadi Pak Rosan bilang, udah jangan galak-galak. Ini salah satunya Arya Bima, anggota DPR fraksi PDIP. Dia mendorong hak angket, seperti yang diusulkan oleh Ganjar. Padahal Profesor Mahfud bilang, saya nggak ikut-ikutan. Kalau hak angket itu urusan DPR, saya kan cuma paslon. Juga sudah mantan cawapres. Nah, padahal Ganjar bukan anggota DPR. Dia kan mantan anggota DPR dan juga mantan gubernur Jawa Tengah. Jadi sebenarnya Prof. Mahfud juga nggak tepat ngomongannya. Mestinya dia juga bilang, saya dan Ganjar kan cuman paslon. Nah, mestinya dia juga harus nasihatin Ganjar dong. Udah lu jangan bawel, jangan ngusul-ngusulin hak angket gitu kan. Oke deh, tapi itu urusan mereka berdua. Jadi di sini yang galak tuh Arya Bima. Dia mendorong hak angket pemilu 2024 ini di sidang paripurna DPR. Arya Bima lalu mengatakan DPR tak ada taring dan marwahnya dalam pemilu 2024. Loh, yang setuju dengan hasil pemilu jangan dibilang nggak ada taring. Nah, coba tunjukkan taringmu. Ya karena Anda merasa dicurangi ya, tapi kan Anda nggak bisa mempertunjukkan bukti. Ganjar main melemparkan anggota DPR untuk menyelidiki. Musinya PDIP dong yang menyelidiki mana kecurangannya, lempar ke Bawaslu. Oke, kalau nggak suka gugat ke MK gitu. Ntar saya kasih lihat ya tanggapan dari KPU. Jadi yang galak nih Arya Bima nih ya maklum lah, sama-sama temen dari fraksi PDIP. Nah, ini kita lihat nih. Ini KPU akhirnya buka suara soal Ganjar yang dorong hak angket. Dia mengatakan sudah diatur dalam undang-undang pemilu. Nah, jadi KPU bilang ya, soal langkah paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mengajak partai politik pengusungnya untuk menggulirkan hak angket,
Nah, anggota KPU RI ini yaitu Idam Holik menjelaskan semua permasalahan terkait pemilu sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Seperti yang sudah saya sering bahas kan. Mohon maaf ya. Jadi Pak Ganjar ini ya untung tidak menang. Untung tidak menang. Coba kalau dia menang, segala macam aturan dibolak-balik gitu. Yang mana sudah ada ketentuan undang-undang bahwa masalah mengenai pemilu itu harus dilaporkan ke prosesnya ke Bawaslu, kemudian gugatnya ke MK, dia terabas. Pokoknya apapun mesti jadi gitu ya, pakai hak angket. Nah ini yang dikritik oleh KPU ya. Undang-undang pemilu telah jelas mendesain bagaimana menyelesaikan semua permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Ya, kata Idam ya. Ia mengatakan apabila terjadi pelanggaran administrasi dalam proses pemilu, maka hal tersebut akan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian sambung Idam, perselisihan hasil pemilu karena ada kecurangan atau lainnya akan ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Laporkan, gugat, ya kan? Oleh karena itu, dia meminta agar persoalan-persoalan mekanisme penyelesaian pemungutan suara agar kembali ke jalur demokrasi sebagaimana yang diatur oleh hukum. Maka saya bilang tadi, untung Ganjar kalah. Kalau Ganjar menang katanya mau menegakkan undang-undang, nah sendirinya dia melanggar undang-undang ini. Narik-narik ke hak angket. Lah kan boleh Pak, ya boleh, tapi kan boleh dalam arti kata itu dipaksakan ya. Seakan-akan dibikin valid. Nanti kita lihat dah. Padahal kan sebenarnya sudah diatur undang-undang. Sebenarnya kalau dibilang boleh juga nggak boleh. Karena sudah diatur oleh undang-undang pemilu harus begini. Itu dilempar ke DPR. Nah makanya saya bilang untung nggak menang ya. Kalau menang gimana tuh ya. Nah kemudian lanjut nih. Apalagi dalam prinsip penyelenggaraan pemilu adalah kepastian hukum. Bukan kepastian politik di DPR, ya kan? Saya ingin mengajak kepada semua pihak agar mari kembali pada undang-undang pemilu. Tegas dia bilang. Ganjar nggak mau tunduk kepada undang-undang pemilu, dilempar ke DPR. Mestinya dia dan partainya yang menyelidiki dan menemukan kecurangan, dia lempar ke DPR untuk menyelidiki. Makanya Yusril bilang, ini hak angket itu banyolan. Karena nanti bisa berkembang. Oke, sekarang kita selidiki aja. Lu misalnya sebut Arya Bima. Lu jadi anggota DPR dulu nyogok nggak? Lu misalnya, lu keluarin uang berapa? Kan jadi panjang. Semuanya bisa liar itu bolanya. Ya kan? Atau yang sekarang nih yang kepilih misalnya dari PDIP yang secara suara yang terkumpul menang. Ayo kita selidiki dia. Kan panjang. Harusnya yang bilang begitu harus menemukan bukti dulu dong, baru lempar. Nah karena Ganjar dan timnya tidak menemukan bukti-bukti dan melapor ke Bawaslu, nanti ada orang juga menduga. Itu anggota PDIP yang menang, pakai duit nggak dia? Kan jadi banyolan kata Yusril. Benar, saya setuju. Nah oleh karena itu nih, sebelumnya pada 21 Februari Ganjar Pranowo menilai ada situasi anomali. Dia mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Nah ini dia yang saya bilang, dia tidak mau taat kepada undang-undang pemilu. Bagaimana kita bisa percaya kalau dia jadi presiden? Undang-undang pemilu yang sederhana aja dia tidak mau taat. Betul ada hak angket, tapi bukan itu jalurnya. Udah sering berkali-kali saya bahas. Oke? Nah, ini dia yang menarik. Tadi kan yang sok galak itu kan siapa? Arya Bima ya. Nah, kan kita lihat nih. Nah, di sini ada cuitan dari Eva Sri Diana Caniago ya di Twitter. Nasdem kemana? Kenapa? Karena dia merespon cuitan Hidayat Nur Wahid dari PKS. Hidayat Nur Wahid bilang PKS, PKB, dan PDIP usulkan hak angket kecurangan pemilu di rapat paripurna pembukaan sidang DPR RI. Jadi, yang dari kubu 03 cuman PDIP sendiri, P3 nggak ikutan. Kemudian dari kubu 01 cuman PKS dan PKB, Nasdem nggak ikutan. Makanya Eva mencuit, Nasdem kemana? Mestinya Eva lebih komplit nih. Nasdem dan P3 kemana? Kan gitu dong. Oke, lanjut. Udah mulai nangkap ya kelucuan, banyolan-banyolan di hak angket ini. Nah, ini mempertegas cuitan tadi. Nasdem
Kalau tadi kan cuma disebut Nasdem, kalau seperti yang saya bilang juga ada P3 kan. Nasdem dan P3 tak ikut serukan hak angket di paripurna DPR. Hah, loh, mulai bingung kan? Nah, menariknya lagi, ketika rapat paripurna itu ketua DPR-nya sendiri, Puan Maharani tak hadir ke rapat yang namanya paripurna yang harusnya diikuti oleh seluruh anggota DPR. Ketuanya sendiri enggak hadir. Bagaimana nasib hak angket? Ya, Puan nggak hadir ya punya alasan lah ya. Dia itu menghadiri, padahal ya kemarin kan rapat paripurna DPR RI yang ke-13 ya. Di persidangan keempat tahun sidang 2023 sampai 2024. Nah, tapi Puan kebetulan ada kunjungan kerja ke Paris menghadiri KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia. Jadi dia nggak hadir. Menarik ya? Oke, menarik banget. Nah, ini yang lebih menarik nih. Ada cuitan dari Transporter. Saya nggak ngitungin ya. Saya asumsi ini benar. Ini juga dia mengutip dari CNN. Dari 575 anggota DPR yang tidak hadir 285 orang. Buset. Kira-kira hampir setengahnya ini. Waduh, mungkin setengah lebih nih. 164 hadir fisik. Astaga, sisanya izin. Hak ngepet gagal nih. Udahlah, Anda ketawa aja dah ya. Astaga. Lanjut. Nah, ini menarik lagi. Sebelumnya saya sering lihat podcastnya siapa itu ya, di Total Politik atau apa, Muhammad Kodari bilang, nanti Anda lihat, PDIP ada pasukannya Puan nih. Puan kebetulan nggak hadir. Nah, kita tahu dulu ada namanya Dewan Kolonel, orang-orang yang mendukung Puan untuk jadi capres. Jadi PDIP di dalamnya terpecah sebenarnya. Jadi di sini Kompas menurunkan ya suatu berita ya, Kompas TV nih ya, soal hak angket, fraksi PDIP bebaskan sikap kader. Jadi jelas ya, PDIP nggak satu suara. Kalau PDIP satu suara, kan nggak ada berita ini. Sekali lagi, soal hak angket, fraksi PDIP bebaskan sikap kader. Jadi kalau Anda mau mendukung, monggo. Anda abstain, monggo. Anda nolak, monggo. Karena ada ya separuh lebih dari PDIP itu nurut apa kata Puan. Katanya. Jadi ini nggak salah loh ya. Fraksi PDIP bebaskan sikap kader. Waduh, tambah pusing kan Ganjar? Pusing. Nah, ini ada, pastilah, ini dari anggota Gerindra. Kamru Samad, dia menolak hak angket. Jelas lah. Yang Gerindra merasa kalau lu merasa dicurangi, lapor Bawaslu dong. Kasih bukti-buktinya. Kok lempar ke DPR? Kalau lempar ke DPR, kalau jadi hak angketnya, Kamru Samad ini harus kerja dia. Harus ikut menyelidikin, kan capek dong. Orang gue udah menang, ngapain gue harus ikut nyelidikin? Nah, kan ntar gue selidikin lo. Lu menang pakai suap-suapan nggak? Kan jadi melebar. Makanya Yusril sekali lagi bilang itu banyolan. Ya. Nah, Kamru Samad ini pasti tolak hak angket. Yang diperlukan adalah hak supir angkot katanya. Yuk kita dengerin videonya. Videonya menarik. Yuk. Kami di lapangan tentu juga mendengarkan aspirasi yang berkembang. Aspirasi yang sangat mendesak bagi mereka adalah pengangguran, penciptaan lapangan kerja. Bukan hak angket. Yang diperlukan mereka justru adalah hak para sopir angkot. Hak para sopir angkot, ribuan bahkan puluhan ribu yang anak-anaknya mereka, masa depannya, sekolahnya belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini kerja hari ini hanya untuk makan besok. Bahkan kalau mereka sakit hari ini maka besok dia harus utang di warung. Inilah aspirasi yang sangat mendesak, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan karena itu saya ingin mengingatkan, jangan sampai respon dari teman-teman yang tidak siap kalah menunjukkan dalam sejarah kita merupakan respon terburuk sepanjang pemilu reformasi ini. Kenapa demikian? Karena belum menggunakan instrumen hukum yang telah digunakan, disiapkan, disediakan oleh undang-undang, sudah menuduh pemilu ini curang.
Ini berbahaya sekali bagi kelangsungan demokrasi kita dan masa depan bangsa kita ke depan. Jelas ya, dia bilang lebih penting hak angket daripada hak angket. Ya, karena orang perlu makan gitu ya. Menciptakan lapangan kerja itu lebih penting. Inilah katanya respon orang yang tidak siap kalah. Ya, kan ada koridor hukum yang sering saya bahas. Pakai dulu dong undang-undang pemilu. Tadi disebutkan juga. Ya, belum dipakai, belum apa-apa, udah nuduh curang. Lempar ke DPR. Jadi mohon maaf, DPR tuh jadi kayak tong sampah gitu. Harusnya pakai undang-undang pemilu, dilempar ke DPR, suruh nyelidiki. Itu saya bilang, untung Ganjar nggak menang. Kalau Ganjar menang, lihat saja undang-undang yang sederhana dia terabas. Nangkap ya? Oke, lanjut aja deh. Nah, di sini, kalau kita lihat tadi ya, kan Nasdem dan P3, dia diam aja. Dia nggak merespon. Dia tidak bilang, ayo kita hak angket ya. Berarti nih ya, kalau benar cuma 3 tadi, P3 nggak ikutan dari Paslon 03, PDIP sendiri. Dari Paslon 01, Nasdem nggak ikutan, cuman PKS dan PKB. Jadi ya cocok lah ya, PDIP, PKB, PKS ya, udahlah jadi calon oposisi ya kalau dia mau hak angket. Nah masalahnya, ya yang tadi itu ya cuman riak-riak aja gitu ya. Catatan. Hak angket baru bergulir resmi jika sudah ada pengusul minimal 25 orang dari lintas fraksi. Mungkin mengumpulkan 25 nggak terlalu sulit ya, cuman saya belum lihat aturan detailnya. Lintas fraksi, apakah dari 25 itu dari semua fraksi yang ada? Kalau dari semua fraksi yang ada, saya jamin hak angket itu akan batal. Kecuali 25 orang itu dari partai-partai yang dukung, pasti bisa lah. Misalnya dari 25 itu, misalnya 10 dari PDIP, misalnya, atau 15 lah dari PDIP, 5 dari PKB, 5 lagi dari PKS. Kan terkumpul tuh, 15 PDIP, misalnya 5 PKS, 5 lagi PKB, kan 25. Itu yang saya belum teliti. Kalau itu pasti bisa, tapi kalau disebut 25 orang itu dari semua fraksi, pasti gagal. Oke lah kita bilang 25 dari partai yang mendukung lah, pasti bisa ya. Nah, kemudian nggak segampang itu juga. Prosesnya adalah harus menyertakan dokumen yang menjelaskan undang-undang yang dilanggar oleh pemerintah dan bukti-bukti pelanggarannya yang bisa berdampak luas. Misalnya ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Itu harus dilampirkan supaya ada jadi bahan buat DPR untuk melakukan penyelidikan. Bisa. Kalau bisa mah dia sudah lapor ke Bawaslu. Oke deh, lanjut deh. Nah, kalau itu semua udah lengkap, belum langsung jalan itu hak angket. Ya itu baru bahas draftnya. Ya, nanti usulan itu dibahas di badan musyawarah untuk diagendakan di paripurna. Karena itu masih draft biasanya ya. Dokumennya masih bisa direvisi, ini itu ditarik atas kiri kanan, bisa batal. Ya, bisa batal. Lu pikir gampang hak angket? Ya. Nah, kalaupun misalnya bisa berhasil dibawa ke rapat paripurna berikutnya, ya, kemudian diputuskan itu menjadi hak angket DPR, ya. Keputusan itu harus bisa diputuskan di rapat paripurna, yang hadir itu harus minimal 50% ke atas. Kalau kayak tadi, nggak bisa itu. Tadi aja itu nggak quorum itu. Nah, kalau mau quorum itu harus dihadiri lebih dari 50% anggota DPR. Lah, saya mau tanya. Kalau di rapat paripurna itu fraksi Gerindra nggak datang, siapa lagi tuh ya, PAN nggak datang, Golkar nggak datang, Demokrat nggak datang, Nasdem nggak datang, P3 nggak datang. Nggak bisa, astaga. Kemudian setelah 50% itu misalnya bisa hadir. Tadi kan PDIP bilang, dia membebaskan kadernya soal hak angket. Kemudian dari 50% yang hadir misalnya pun bisa hadir gitu ya. Kalau separuh anggota PDIP tidak menyetujui, ya sudah. Panjang itu hak angket ya.
Udah deh, percaya saya. Ini melempem deh. Astaga. Ya, kemudian selain main-main di ini ya, di soal hak angket, ya biasalah para buzzer-nya 01 atau 03 gitu ya, memainkan isu-isu lain. Misalnya inilah, ini Partai Sosmed mengkritik TV One News. TV One News dia memberitakan bahwa Susi Pujiastuti tolak gabung kabinet Menteri Prabowo Gibran. Kemudian Partai Sosmed yang setahu saya dia dekat dengan Ibu Susi, dia bilang apa? Media TV One News ini tukang main pelintir katanya ya. Ibu Susi Pujiastuti membantah ditawari kursi menteri, tapi judul artikelnya atau berita TV One News dibuat menolak. Apakah ada titipan judul? Kata Partai Sosmed. Nah di sini kalau kita lihat berita di TV One News, Susi Pujiastuti tolak gabung kabinet Menteri Prabowo Gibran. Makanya kalau baca news ya, jangan langsung ditelan, nonton channel saya lagi untuk klarifikasi, oke? Nah, sekarang kita masuk nih. Soal Ganjar yang dilaporkan. Wah, begitu ya permainannya, Ganjar mengusulkan hak angket sekarang mau dijegal. Oh, nanti dulu. Nanti dulu kita lihat nih beritanya. Detik News bilang, IPW itu apa nanti kita lihat, siapa orangnya nanti kita lihat. Laporkan ex-dirut Bank Jawa Tengah dan Ganjar Pranowo ke KPK. Nah lu, kemarin ini beritanya. Lagi sidang paripurna ini dilaporkan. Seperti gimana gitu ya kebetulan. Nah kita lihat nih. Kompas bilang Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi. Ngerti dong gratifikasi? Ya. Nah saya bahas nih detail nih. Kompas, ya yang tadi ya Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan gratifikasi, dia melaporkannya begini. IPW tadi alias singkatan Indonesia Police Watch ya, melaporkan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan bekas Direktur Utama Bank Jateng berinisial S. Lucu ya, nama Ganjar Pranowo disebut terang-terangan tapi di rootnya disebut inisial S. Oke deh. Ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Nah ini dibuat oleh buzzer-buzzer 03 yang mendukung Ganjar, dibikin kontroversi. Kenapa? Karena Sugeng Teguh Santoso dia ketua IPW sekaligus ketua DPD PSI Bogor kalau saya nggak salah. Oke? Jadi dibilang tuh kan sengaja itu yang mau jegal Ganjar. Ya sama aja kalau mereka bilang tuh kan sama Ganjar mau jegal-jegal hasil pemilu dengan pakai hak angket. Sami mawon. Jadi kalau Anda bilang, loh ini memang sengaja. Ntar saya kasih lihat ya cuitan seseorang yang bilang, wah ternyata yang itu adalah orang PSI ya. Loh sama, Ganjar juga kan mau hak angket, ya mau jegal hasil keputusan KPU. Nggak aneh coy, santai aja. Oke lanjut nih ya. Kalau saya baca beritanya, disebut mereka nih ya, Ganjar dan S tadi ya, bekas lucu ya, S-nya cuman S aja dirahasiakan. Menerima, diduga menerima gratifikasi atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi. Perusahaan asuransinya nggak disebut ya. Cashback begini, saya yakin semuanya ngerti lah. Cashback misalnya saya belanja, Pak ini lagi ada cashback nih Pak, diskon deh kita bilang. Tapi Anda harus bayar dulu. Misalnya, saya beli barang 1 juta, Pak ada cashback Pak. Cashbacknya 20%. Tapi saya bayar dulu 1 juta, kemudian 20%-nya dikasih voucher atau apa yang bisa saya belanjakan. Jadi nggak langsung diskon gitu. Oke? Jadi bayar dulu, nanti ada cashback 20% dikembalikan. Ya, bisa berupa poin, bisa berupa voucher yang bisa saya belanjakan nanti untuk beli barang yang 200.000. Oke? Itu cashback kira-kira. Jadi IPW di sini bilang ada dugaan penerimaan gratifikasi atau suap yang diterima oleh bekas direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi. Jadi ada beberapa nih ya. Perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback, ya. Nilai cashback itu kalau tadi contoh saya 20%, di sini 16% yang untuk dibagikan kepada 3 pihak.
Kalau contoh yang tadi saya kasih itu cashback 20%, ya. Di sini nilai cashback yang dari pihak asuransi itu 16%. Dibagikan ke 3 pihak. Wah, kebetulan paslonnya paslon 3. Ini kebetulan aja ya. Rinciannya begini, 5% katanya untuk operasional Bank Jateng. Jadi dikasih ke Bank Jawa Tengah. 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri dari pemerintah atau kepala daerah. Dalam hal ini mungkin dimaksud Ganjar Pranowo. Dan 5,5%-nya lagi untuk pemegang saham pengendali Bank Jateng. Yang diduga kepala daerah adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Lucu ya, tadi Ganjar Pranowo udah disebut, sekarang disebut inisial GP. Kadang-kadang ini wartawan sekarang suka terbalik-terbalik lah, tapi oke deh. Nah, kemudian Sugeng kan melaporkan itu ya ke KPK ya. Dia sudah sudah memperlihatkan lah katanya ya bukti penerimaan laporan dari KPK katanya ya. Jadi mengalir ke Ganjar katanya ya. Astaga, tadi 100 miliar. Lebih loh, malah lebih dari 100 miliar. Angka tersebut ya. Aduh. Senilai dengan 5,5% yang diberikan perusahaan asuransi. Jadi ternyata kalau dari berita itu seakan-akan nih ya, 5,5 yang diberikan kepada kepala daerah Jawa Tengah itu nilainya 100 miliar. Padahal cuma 5,5%. Kalau 16%-nya kira-kira kita bilang 3 kali lipat ya, sekitar 300 miliar. Gila banget nih. Ya, dengan kata lain secara implisit 100 miliarnya kepada kepala daerah di sini. Kalau lihat dari beritanya ya. Nah, buset. Lebih dari 100 miliar. Wah. Direktur Bank Jateng ini sudah mengundurkan diri sebenarnya. Ya, sudah sebelum Pilpres dia sudah mengundurkan diri. Ya, waduh. Nah, juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK, Ali Fikri katanya sudah menerima laporan tersebut. Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat. Jadi IPW melaporkan ada juga laporan masyarakat. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini mentang-mentang dia ketua DPD PSI Bogor yang saingannya dengan 03 mencoba nih menyerang gitu ya. Ternyata ada juga laporan masyarakat. Jadi jangan sembarang ngomong dong ya. Kata Ali Fikri nih ya. Pihak KPK, kata Ali Fikri, segera akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan klarifikasi. Maka dalam waktu beberapa minggu atau bulan ke depan kita akan dengar berita misalnya Pak Ganjar diperiksa di KPK. Kan menarik ya. Akan segera ditindaklanjuti. Buset deh. Oke, nah ini yang tadi saya maksudnya, ada orang namanya Habib Slow ya, mencuit di Twitter. Ganjar dilaporkan ke KPK, yang ngelaporin ternyata titik ada emoticon orang ketawa, kayak ngetawain gitu ya. Karena yang melaporkan tadi Ketua IPW yang sekaligus Ketua DPD PSI Bogor, Sugeng Santoso. Ya nggak heran lah, hak dia, kenapa lu sewot ya? Inilah ya, waduh, nggak tahu ya, saya tepat ya kalau ngomongnya, siapa yang menabur angin menuai badai. Padahal sebenarnya nggak usah nabur angin, dia pasti menuai badai juga kalau kasus gratifikasi itu betul gitu ya. Nah, kita tinggal tunggu saja, apakah inisiatif hak angket yang diusulkan oleh Ganjar itu menjadi gayung bersambut dan bisa menciduk ember gitu ya. Bukan menciduk ember, menjadi ember yang bisa menciduk air. Kita tunggu saja. Dan kita tunggu juga nanti penyelidikan KPK atas laporan ini ya, kasus gratifikasi 100 miliar. Oke? Jadi inilah serunya politik ya. Demikian dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.